Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Proidi dari SIO3 angkatan 2019. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah ilmiah dari kelompok kami dari mata kuliah Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Karya Ilmiah. Di sini ada nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Adrian Noval Jatmika, Evan Hilal Azhar, dan juga saya sendiri, Davi Proidi. Judul yang kami gunakan itu keamanan jaringan dalam komputasi awan untuk mahasiswa Prodi SIO STMI Jakarta. Di sini kami membagi menjadi 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil pembahasan, dan juga bab 5 penutup. Mulai dari bab 1. Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada saat ini, sistem komputasi awan sedang banyak dibicarakan dan juga digunakan seperti untuk server penyimpanan data hingga data center dalam bidang IT. Komputasi awan itu merupakan suatu model jaringan elektronik di dunia cyber, di mana komputasi awan menciptakan kemudahan dalam berbagi dan juga menyimpan data serta informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan juga telekomunikasi lewat internet. Pesatnya perkembangan teknologi di negara-negara maju membuat para penelitinya semakin haus akan tenaga komputasi. Lalu muncullah teknologi komputasi awan. Kemudian ada rumusan masalah untuk bagaimana keamanan jaringan dalam sebuah aplikasi sistem komputasi awan. Bagaimana manfaat komputasi awan dalam sistem informasi dan juga kejahatan apa saja yang dapat terjadi dalam komputasi awan. Tujuannya itu untuk memahami keamanan jaringan dalam sistem aplikasi komputasi awan, untuk mengetahui manfaat dari komputasi awan, dan juga mengetahui kejahatan apa saja yang dapat terjadi dalam sistem komputasi awan. Kemudian ada bab 2, kajian teori. Di sini membahas tentang keamanan jaringan, komputasi awan, manfaat komputasi awan, karakteristik komputasi awan, dan juga keamanan layanan data dalam komputasi awan. Yang pertama ada keamanan jaringan. Di sini kami mengambil dari ahli Garfinkel dan Sparford 2018. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah keamanan jaringan dalam sistem jaringan komputer sangat penting untuk dilakukan monitor akses dari jaringan dan juga mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Tugas keamanan jaringan ini dikontrol oleh administrator jaringan. Kemudian adalah komputasi awan. Sini kami mengambil dari beberapa ahli. Kesimpulan yang dapat kami ambil itu adalah suatu model komputasi awan yang dapat beraktivitas dalam pemrosesan data secara virtual, di mana komputasi awan itu dapat diakses sesuai kebutuhan dari perangkat apapun dan juga dimanapun. Komputasi awan merupakan suatu model pengembangan distribusi dalam penyampaian informasi secara real-time melalui internet. Komputasi awan memiliki sifat yang luas atau fleksibel untuk mengakses program atau data. Sini ada manfaat dari komputasi awan. Itu untuk pengembangan komputasi awan agar lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, mengatur seluruh sistem operasional menjadi lebih mudah, dan juga mengurangi biaya pembuatan dari program. Ada karakteristik dari komputasi awan. Komputasi awan ini sangat dapat membantu kegiatan user atau pengguna, dapat juga mempersingkat waktu dan juga sarana pengguna, meningkatkan konsistensi dalam penghematan biaya, dan juga untuk menyediakan penyediaan perangkat teknologi informasi. Ada keamanan layanan dari komputasi awan.
Pencurian data dapat dilakukan dengan cara menyerang lewat dunia maya dengan sumber daya jaringan yang mengganggu layanan host target ke internet, mengganggu jaringan yang sedang terhubung dengan internet, pembuatan paket protokol internet, dan alamat IP palsu, pembajakan melalui port masuk ke dalam server, mengirimkan pesan address resolution protokol ke jaringan area lokal. Ini merupakan beberapa kejahatan yang dapat terjadi dalam sistem komputasi awan. Bab 3 ada metodologi penelitian, pengertian data, sumber data, dan juga metodologi penelitian yang dipakai. Pengertian data di sini adalah sekumpulan fakta ataupun angka dan dapat diolah menjadi informasi yang berguna. Di sini kami mengambil metodologi penelitian kualitatif. Menurut Saryono 2010, kami menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Di sini ada sumber data. Yang pertama itu ada data primer. Data primer merupakan data yang langsung dapat disajikan sebagai sumber dari penelitian dan juga pengamatan secara langsung pada objek atau perusahaan tempat penulis melakukan penelitian, di mana dilakukan dengan cara penelitian lapangan melalui observasi dan juga wawancara oleh pihak perusahaannya secara langsung. Data sekunder di sini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian. Maka di sini kami dapat menyimpulkan bahwa sumber data adalah faktor yang paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data untuk mengetahui dari mana subjek data tersebut diperoleh. Sini bab 4, hasil pembahasan dan juga lampiran. Hasil pembahasan dari wawancara yang kami sudah lakukan menunjukkan bahwa para pengguna komunitas awan atau cloud computing merasakan manfaat yang sama, terutama yaitu dalam penyimpanan file yang dapat menghemat storage space, dan juga kemudahan dalam mengakses program aplikasi tanpa harus menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Akan tetapi keamanan dari sistem komunitas awan ini masih belum sepenuhnya dapat diandalkan, karena para pengguna harus memasukkan data diri terlebih dahulu ke internet, dan dengan begitu internet dapat sangat mudah diretas oleh berbagai pihak dengan cara apapun. Sini ada lampiran dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan. Yang terakhir adalah bab 5, penutup, kesimpulan, dan juga saran. Kesimpulan dari makalah yang telah kami buat adalah komunitas awan merupakan sebuah model yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengaksesnya dimanapun dan juga kapanpun sesuai kebutuhannya melalui jaringan internet ke sumber daya komputasi. Dan di sini juga internet merupakan komponen yang penting dalam komputasi awan. Karena tanpa internet kita tidak dapat mengakses komputasi awan. Ada beberapa kejahatan dalam komputasi awan seperti denial of service, QoS violation, IP spoofing, port scanning, dan juga IRP cache attack. Maka untuk menjaga keamanan jaringan dalam komputasi awan, maka kita dapat menggunakan hukum dasar yang biasa disebut dengan CIA, yang merupakan itu confidentiality, itu kerahasiaan, integrity itu atau integritas, dan availability atau ketersediaan.
Komputasi awan di sini juga memberikan banyak manfaat, seperti mengefisienkan penggunaan sumber daya, mengatur sistem operasional menjadi lebih mudah, dan juga mengurangi biaya pembuatan dari program. Saran yang dapat kami berikan adalah ketika kita menggunakan teknologi komputasi awan, sebaiknya kita mencari tahu dulu informasi tentang program aplikasi yang menjalankan komputasi awan tersebut. Dan juga kita harus mengetahui keperluan kita itu menggunakan komputasi awan itu untuk apa. Kita juga perlu mengetahui tentang keamanan, kualitas, dan juga kejahatan yang bisa terjadi dari komputasi awan tersebut. Sehingga kita dapat mencegah ancaman dari kejahatan yang dapat terjadi dalam komputasi awan agar tidak terjadi pada kita dan juga agar kita tidak kecewa dalam menggunakan komputasi awan. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.